Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan mempelajari materi bab 2, yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama supaya kita diberikan kemudahan sama-sama belajar ini, sehingga ilmu yang kita pelajari dapat kita fahami. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi yang kedua sekali lagi adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, harus meyakini dengan rukun iman yang jumlahnya ada 6, yakni yang pertama Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab. Rukun iman yang kedua, kemudian hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas juga tentang nama-nama penerima. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas, kita sebagai seorang muslim, yakni kitab kita adalah Al-Quran. Insyaallah akan kita bahas nanti bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kita harus betul-betul memahami Al-Quran ini sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran anak-anak sekalian adalah yang pertama, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nanti akan Bapak sajikan dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan arti kitab, kemudian pengertian suhuf baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian yang berikutnya kita juga akan membahas nanti nama-nama kitab Allah beserta para rasul yang menerimanya. Kemudian kita juga akan dikenalkan dalam materi ini, lewat materi ini, tentang beberapa pokok dari ajaran masing-masing kitab Allah, dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran ini terlebih kaitannya dengan Al-Quran. Kita dapat, selain dapat mempelajari membacanya, kemudian menghayati, kita juga dapat mengamalkan ajaran Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan materi pada materi ini adalah makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, makna beriman kepada kitab Allah, dengan kata lain, apa sih arti daripada beriman kepada kitab Allah itu? Anak-anak sekalian, bahwa kita meyakini Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga digunakan untuk menjadi pedoman hidup untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Secara singkat saja Bapak sampaikan kepada kalian nama-nama kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Yang pertama adalah
kitab Taurat, kemudian Injil, Zabur, Al-Quran. Masing-masing penerima dari kitab-kitab itu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muslim wajib benar, kemudian kita juga dapat mengamalkan ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu Bapak sampaikan kepada kalian pengertian kitab. Apa sih makna kitab itu atau arti kitab menurut bahasa? Sesuai dengan kata-katanya, kataba, kitab itu artinya adalah tulisan. Sedangkan menurut istilah, kitab itu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf menurut bahasa artinya adalah lembaran. Suhuf itu hanya lembaran-lembaran dari kitab itu. Sedangkan suhuf menurut istilah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dan nabi yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia. Selanjutnya, makna beriman kitab kepada kitab mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ragu-ragu bahwa Allah menurunkan kitab, terlebih kitab Al-Quran. Kita harus yakini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tidak boleh ragu dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab mencakup mengimani kitab yang sudah kita kenali namanya seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Kemudian yang ketiga, membenarkan hal-hal yang diberitakan oleh kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Kemudian cakupan yang keempat adalah mengajarkan seluruh hukum yang belum dinasah. Dinasah itu dihapus. Kemudian kita juga secara sukarela dan tunduk kepada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak juga faham hikmahnya. Oke, anak-anak sekalian, kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih adalah kita sebagai seorang muslim kaitannya dengan kitab Al-Quran. Apa sih kedudukannya kitab Al-Quran dengan kita? Adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ada komunikasi dengan Allah, yakni kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat itu merupakan satu sarana, adalah dalam rangka hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri. Kita diatur dalam kehidupan kita kaitannya dengan hubungannya dengan kita sendiri. Kita hidup ini harus menjaga kesehatan. Bagaimana supaya sehat? Supaya kita sehat tentunya dengan berolahraga. Selain dengan berolahraga, tentunya dengan menjaga kesehatan.
baik kesehatan, dalam arti menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita. Kebersihan itu ada menyangkut kebersihan lahir dan kebersihan batin. Ini juga kaitannya dengan hubungannya manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kemudian berikutnya, kedudukan kitab-kitab Allah itu adalah sebagai pedoman hidup hubungannya manusia dengan manusia. Bagaimana contohnya hubungan manusia dengan manusia yang lain? Kita dalam kehidupan perlu hidup ini dengan orang lain, tidak bisa hidup sendirian. Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Bagaimana contohnya hubungan manusia dengan manusia? Contohnya seperti jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa, dan lain-lain. Itu adalah merupakan bentuk hubungan manusia dengan manusia. Semuanya itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih jual beli? Jual beli oleh Allah, kata Allah halal hukumnya jual beli itu. Tapi bagaimana jual beli yang halal itu? Jual beli yang halal itu jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, diatur oleh Rasulullah di dalam hadis. Tidak boleh mengurangi timbangan, yang dijual barangnya jelas, kemudian tidak ada penipuan dan lain-lain. Itu adalah merupakan contoh hubungan manusia dengan manusia. Kemudian yang terakhir, kedudukan kitab-kitab Allah itu adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Kita juga hidup ini harus menjaga hubungan baik dengan lingkungan kita. Contoh, kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Kalau kita sembarangan menebang pohon sehingga hutannya gundul, maka akan terjadi bahaya dengan kita sendiri, erupsi, kemudian terjadi longsor dan lain-lain. Itu adalah kalau kita tidak bisa menjaga hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan alam lingkungan kita. Sementara itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa dibaca dengan kalian dalam buku cetak yang sudah dimiliki oleh kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.